Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib. Saya adalah mahasiswa dari PPL PPG batch 3 tahun 2022. Di sini saya akan menerangkan tentang materi yaitu advanced material. Mungkin masih banyak yang asing dengan istilah ini termasuk saya. Yuk kita belajar segera. Kali ini kita akan belajar apa yang dimaksud advanced material, perbedaan advanced material dengan materi esensial, cara mengembangkan advanced material di sekolah, serta kesulitan dalam pengembangan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif untuk menunjang proses belajar mengajar. Lanjut. Advanced material merupakan pengembangan dari materi sebelumnya yang sudah ada, berbeda dengan materi esensial yang masih berupa pengetahuan mendasar, penting atau pokok berupa materi pembelajaran yang perlu dipahami oleh peserta didik. Dilihat dari sudut pandang praktis. Perbedaan antara advanced material dengan materi esensial. Materi esensial didefinisikan sebagai materi dasar, penting, pokok yang perlu dipahami atau dikuasai oleh siswa. Yang dilihat dari berbagai kacamata praktis. Sebagian dari kacamata ini adalah kurikulum, standar kompetensi lulusan, dan modus soal ujian sebelumnya. Sedangkan advanced material, menurut Supriyono, merupakan cara belajar memperoleh pengetahuan baru yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada dalam pembelajaran. Artinya, dalam setiap pengetahuan memiliki struktur konsep tertentu yang membentuk kerangka dari sistem pemrosesan informasi. Adapun pengembangan materi ajar dengan menggunakan advanced material dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah dapat dilakukan dengan cara 1. Guru menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran. 2. Guru mengkomunikasikan penggunaan metode tanya jawab. Siswa tidak hanya bertanya, tetapi juga menjawab pertanyaan guru maupun siswa yang lain. Ketiga, guru memberikan permasalahan sebagai bahan apersepsi. 4. Guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan model Advanced Organizer sebagai berikut. Yaitu fase pertama, ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, menyajikan secara singkat kerangka dasar Advanced Organizer, menjelaskan pengertian dari setiap atribut yang terdapat di dalamnya, dan merangsang kembali pengetahuan dan pengalaman siswa yang ada dan disesuaikan dengan konteks yang diajarkan dengan cara memberikan beberapa contoh. Fase kedua, eksplorasi lebih lanjut mengenai kerangka yang telah disampaikan menjadi tugas belajar atau materi pelajaran. Esensi materi yang disajikan tidak cukup hanya dijelaskan oleh definisi, tetapi guru menguraikannya lebih lanjut. Di sini, guru dan siswa bersama-sama mengembangkan kerangka Advanced Organizer. Itu menjadi materi yang logis, dapat dimengerti oleh siswa, terutama tentang keterkaitan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Mungkin diperlukan pengulangan-pengulangan sehingga materi itu menjadi dikenal dan akrab bagi anak. Fase ketiga adalah bertujuan memperkuat struktur kognitif siswa. Fase ketiga ini berbeda dari fase kedua. Di sini lebih ditekankan kepada keaktifan siswa. Siswa harus banyak saling bertukar pikiran dalam fase ini. Siswa juga diharapkan dapat menggunakan prinsip-prinsip integratif untuk menjawab dan menghubungkan materi yang sudah dipelajari dengan materi baru. Siswa harus dapat berperan sebagai penangkap yang aktif dan mampu berpikir kritis. Contoh pengorganisasian materi adalah dengan menganalisis konsep melalui kaitan subordinat, koordinat, dan superordinat.
Dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual yaitu sifat dari suatu gejala peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi, semua hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, misalnya nama-nama objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya, fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik tunggal, baik yang telah maupun yang sedang terjadi, yang dapat diuji dan diobservasi. Sedangkan pengetahuan konsep yaitu adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi, semua yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran seperti definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya, materi konsep contohnya seperti zakat, syarat dan rukun sholat, dan sebagainya. Pengetahuan prosedur, yaitu materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh, langkah-langkah dalam pengurusan jenazah, hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan generalisasi. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Metakognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, peserta didik mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Penekanan kepada peserta didik untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika bermanfaat, mohon bagikan link ini dan video ini untuk kepentingan teman-teman yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.